Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Hama Nirserangga, yaitu saya sendiri Arisa Putra, kemudian ada teman saya Dwi Endarwati, Lorina Trisnawati, Tea Nyoman Sirlestari, dan Wayan Apriliani akan mempresentasikan kepada kalian semua tentang salah satu film dalam Kingdom Animalia, yaitu Moluska. Apa itu moluska? Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik slomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska dipelajari pada cabang zoologi yang disebut dengan malakologi. Nah, terdapat ciri-ciri moluska, ya antara lain mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai tubuh lunak dan tidak beruas-ruas, merupakan tripoblastik slomata, merupakan hewan invertebrata, tidak mempunyai tulang belakang, hidup di air dan di darat, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem saraf, organ ekskresi berupa nefridia, mempunyai radula atau lidah bergigi, bersifat hewan heterotrof, berkembang biak secara seksual. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral dan merupakan hewan hermaprodit, yaitu memiliki dua kelamin, jantan dan betina dalam satu tubuh. Nah, moluska sendiri ini diklasifikasikan lagi menjadi Apenora, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Palecypoda. Nah, ini yang gastropoda adalah kelompok dari moluska yang seringkali menjadi hama pada pertanaman. Nah, kita bahas satu-satu dari Amphinora. Amphinora adalah jenis moluska yang masih primitif. Ya, kita lihat bentuknya seperti ini. Amphinora mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai, contohnya adalah chiton. Kemudian ada Scapoda. Ya, Scapopoda ini hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, biasanya berbentuk trompet atau runcing, dan kepalanya terdapat beberapa tentakel, serta tidak mempunyai insang. Contohnya adalah Dentalium vulgare. Nah, ini adalah gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki atau tempat untuk berjalan. Nah, hidupnya ini bisa di darat, di air tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang, contohnya adalah Limania truncatula atau siput perantara, Achatina fulica atau bekicot, keong mas, atau Ampulauria, Melania, dan jenis-jenis siput yang lainnya. Nah, ini adalah keong mas, salah satu hama pada pertanaman padi yang tidak termasuk serangga, makanya masuk ke dalam kelompok hama nirserangga. Ini dari cephalopoda. Cephalopoda ini memakai kepala sebagai alat gerak. Kalau tadi gastropoda memakai perut sebagai alat gerak, kali ini cephalopoda itu adalah kelompok moluska yang memakai kepalanya sebagai alat gerak. Kemudian ada Pelecypoda. Pelecypoda ini mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Ya, seringkali disebut juga sebagai kelompok bivalvia, merupakan hewan yang bercangkang terdiri atas dua bagian. Nah, kemudian filum moluska yang berperan sebagai hama adalah kelas gastropoda. Salah satu jenis yang paling merugikan petani adalah Pomacea insularis canaliculata atau keong mas. Nah, pengendaliannya ada beberapa cara. Pertama, bisa menggunakan agen pengendalian biologi alami yang relatif mampu mengendalikan populasi hama ini, antara lain semut merah sebagai pemakan telur, bebek memakan daging atau siput muda. Jadi seringkali kita lihat ada petani yang sedang mengembala bebeknya untuk makan keong mas. Ini adalah salah satu bentuk pengendalian biologi. Orang memakan dagingnya, maksudnya manusia, jika telah dimasak dengan benar. Jadi keong mas ini merupakan salah satu sumber protein yang bisa dimanfaatkan. Kemudian tikus sawah juga seringkali ditemukan memakan siput serta dagingnya. Lalu pengendalian secara kultur teknis di antara lain saat pengolahan tanah sebelum menggaruk terakhir, siput diambil kemudian dibuang dan atau digunakan sebagai bahan-bahan lain. Kemudian ada juga pada saat dilakukan penanaman banyak benih dan jarak tanam mengikuti yang dianjurkan ya agar batang tetap kuat, agar tidak membentuk habitat yang baik bagi si keong. Kemudian pengendalian pasca panen adalah mengembalakan itik ke sawah
seperti yang tadi sudah saya bilang, segera sampai masa menggaru pada musim tanam. Kemudian mengaplikasikan pupuk dasar yang lengkap, yaitu urea dicampurkan dengan tanah bersama dengan menggaru terakhir. Nah, ini diketahui dapat mengurangi populasi siput murbei sebanyak 54%. Nah, ada manfaat atau kerugian dari kelompok moluska ini. Di antaranya adalah sebagai sumber makanan berprotein tinggi seperti kerang darah, cumi-cumi, bahkan keong mas sekalipun. Kemudian ada beberapa jenis dari bivalvia seperti penghasil mutiara. Ini adalah tiram. Nah, ini adalah penghasil mutiara atau perhiasan. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik ya, seperti lendir dari bekicot, atau seringkali kita lihat juga mutiara dari yang dihasilkan oleh tiram itu diekstrak untuk kosmetik. Kemudian ada juga untuk bahan kerajinan tangan, beberapa spesies memiliki cangkang yang indah nih, jadi sering dijadikan kerajinan tangan. Nah, terus juga seringkali manfaat dari moluska ini adalah indikasi pencemaran air ya. Jadi dengan memantau habitat bivalvia di lautan, para ahli bisa mendeteksi tingkat pencemaran yang terjadi. Kemudian bahan makanan hewan peliharaan ya, seperti keong emas dicampurkan kepada makanan itik atau bebek. Kemudian kerugiannya telah kita ketahui bahwa moluska yang merugikan bagi manusia, misalnya bekicot dan keong sawah atau keong mas, merupakan hama bagi tanaman budidaya. Ya, kemudian siput air seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ini adalah perantara dari cacing pita atau cacing hati, yaitu Pasquiola hepatica. Ya, seringkali parasit atau cacing Pasquiola hepatica ini terbawa air, kemudian menempel di moluska atau keong tepatnya. Nah, ini akan sebagai perantara nih sampai si cacing parasit ini tumbuh dan berpindah ke tanaman, kemudian dimakan oleh hewan herbivora dan bisa kemungkinan dimakan oleh manusia gitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.